Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asyafisra dengan NPM 20540511 dari jurusan THPA 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai statistika dasar, yaitu distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Dari pengertian pertama, diketahui percobaan Bernoulli atau distribusi Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Dari sebaran Bernoulli itu diketahui bahwa notasinya itu X bin 1, P, yaitu di mana P sama dengan sukses, berarti Q yaitu gagal, dengan rumus berarti Q sama dengan 1 min P. Jadi diketahui berarti dalam sampel bila X itu akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya nih, ada pelemparan satu buah mata uang logam, di mana pasti terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh, yaitu dari satu kali lemparan akan muncul kemungkinan angka atau gambar. Lalu fungsi peluang Bernoulli, di mana rumusnya P, yaitu berarti X sama dengan X sama dengan fungsi X sama dengan P pangkat X kali Q pangkat 1 min X. Lalu ada nih syarat terpenuhinya percobaan Bernoulli. Yang pertama, percobaan Bernoulli hanya dilakukan satu kali. Kedua, sekali percobaan hanya memberikan dua hasil kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses, yaitu di mana peluangnya tetap atau konstan. Lalu pasti ada probabilitas gagal, yaitu Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Kalau dalam cara matematiknya nih, di simbolnya kayak tadi kan sama, yaitu probabilitas yang berhasil, di mana X gitu atau 1 nanti sama dengan 1, dan probabilitas sama dengan ada yang menghasilkan P berhasil atau gagal, yaitu Q 1 min P atau 0 itu lainnya. Atau kita masukkan ke rumusnya fungsi P sama dengan X, P pangkat X, terus probabilitas gagalnya pangkat 1 min X, dimana pasti cakupannya itu P lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya, distribusi Bernoulli nih. Distribusi Bernoulli, beberapa distribusi yang akan menggunakan proses Bernoulli, yaitu ada distribusi binomial, distribusi geometrik, dan distribusi hipergeometrik. Lalu beberapa ukuran statistik deskriptif dari distribusi Bernoulli itu bisa terbagi jadi 3 macam nih. Ada satu mayan, yaitu nilai harapan, dan rumusnya itu MX sama dengan E, dalam kurung X sama dengan E. Lalu yang kedua ada varian, yaitu sigma pangkat 2, X sama dengan P, 1 min P, sama dengan P kali I. Lalu yang ketiga, fungsi pembangkit momen. Di sini MX, dalam kurung T, fungsi T sama dengan 1 min P plus P kali E pangkat T, PF pangkat E. Lanjut langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, itu ada sebuah dadu dilempar satu kali. Jika diasumsikan sukses ketika muncul mata dadu genap, tentukan peluang sukses dari hasil lemparan sebuah dadu. Nah, jawabannya kita bahas nih. Ada hasil lempar sebuah dadu, sampelnya berarti ada T, kemungkinannya itu ada muncul dari mata dadu itu bakal muncul 6 kan. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 kan. Terus misal A, dimisalin A adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap berarti ada 2, 4, dan 6. Ada 3 kan contohnya. Nah, berarti fungsinya, probabilitasnya 3/6. Ada yang muncul 3 dari 6 sampel. Kita masuk ini rumusnya seperti yang tadi, itu P dengan fungsi X-nya sama dengan 1, berarti ini P-nya P
P-nya 3/6 pangkat 1 kali probabilitas gagalnya 1 min 3/6 tutup kurung pangkat 1 min 1 habis 3/6 ketika kali 1 habis kali 1 min 1 habis sama dengan misalnya 3/6. Jadi langsung peluang sukses yang muncul dari mata dadu genap pada lemparan sebuah dadu itu adalah 3/6. Berarti peluang suksesnya itu ada 3. Peluang suksesnya 3 dari 6 kemungkinan. Yang kedua nih, maaf ya jika gambarnya agak buram. Diketahui, seorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas. Berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Ini kita jawab. Tiap mahasiswa berpeluang sama untuk terpilih, yaitu 1/5 bukan? Misalkan kita 1 dari 5 mahasiswa. Berarti ada kemungkinan kita 1/5 dong yang dipilih. Maka distribusinya adalah distribusi uniform. Uniform ini sama. Sehingga peluang setiap mahasiswa yang terpilih adalah sama nih fungsinya, berarti X sama dengan 5, dan masukin 1/5. Berarti sampelnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Peluang mahasiswa yang terpilih itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut nih yang kedua. Bila sebuah dadu dilantunkan, setiap unsur ruang terok itu 1, 2, 3, 4, 5. Berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Jadi misalnya ini maksudnya ada sebuah dadu. Berapa peluang setiap unsur yang dapat itu bakal kepilih? Setiap unsur muncul dengan peluang yang sama, yaitu 1/6 kan. Setiap mahasiswa dapat berapa nih dari 6 kali mata dadu, berarti bakal muncul 1/6 dari sampel. Jadi distribusinya adalah distribusi uniform juga. Maka fungsi X sama dengan 6 itu sama dengan 1/6. Berarti setiap peluangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peluang. Gampang kan? Lanjut. Itu kita bakal bahas distribusi binomial. Distribusi binomial itu ditemukan oleh seorang ahli matematika dengan berkebangsaan Swiss, yaitu yang bernama Jacob Bernoulli. Nah, distribusi binomial itu berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Nah, berarti beda nih sama yang tadi. Kalau distribusi Bernoulli, dia bisa lakukan 1 dan pasti kemungkinan hasilnya dan harus konstan kan. Nah, tapi kalau binomial ini ada banyak percobaannya, bisa ada percobaannya, nah itu disebut n. Dan bebas sifatnya. Terus, maka distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret atau discontinue, berarti dia nggak selalu continue. Terus jumlah keberhasilan dalam setiap percobaan itu akan menghasilkan ya atau tidak, yaitu berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Nah, notasinya itu X binomial, N sama P. N ini sampelnya, dan P probabilitasnya. Terus fungsi rumus distribusi binomial apa? Fungsinya N per X ini dari rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi terus ditambahin karena kan kita pakai sampel nih, berarti dimasukin jadinya ada N-nya itu jadi percobaannya, jumlah banyak percobaannya. Lalu P pangkat X, Q, nah dikurang nih pangkatnya beda jadi N min X, itu berarti diketahui keterangannya N ini banyak percobaan, ya kan, banyak percobaan, X-nya sampel atau probabilitas, habis itu P-nya probabilitas sukses, Q-nya probabilitas gagal. Next, syarat yang dapat dikatakan sebagai eksperimen binomial. Ada 4 nih. 1, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Berarti dia harus tetap bilangannya. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, yaitu sukses dan gagal. Bersama ya kayak yang tadi Bernoulli. Nah, misalnya nih didefinisikan ada 1 lulus atau tidak lulus, setuju atau tidak setuju, barang bagus atau barang seperti.
Lalu yang ketiga, probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Terus yang keempat, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Next, ciri-ciri distribusi binomial. Satu, jumlah N tetap dan P kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan. Dan bila P makin besar, maka kemiringan akan berkurang dan bila P mencapai 0,5, maka distribusi akan menjadi simetris. Bila P lebih besar dari 0,5, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Gimana tuh ya? Terus kedua, bila P tetap dengan jumlah N yang makin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris. Ketiga, percobaan diulang sebanyak N kali atau berapa kali dari setiap nanti soalnya nih bisa itu berapa kali. Itu bakal diulang. Nah, hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas. Sama aja nih, bakal berhasil atau gagal, iya atau tidak, sukses atau fail. Terus yang kelima, peluang sukses dinyatakan dengan P, dan dalam setiap ulangan nilai P itu tetap. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Keenam, setiap ulangan bersifat bebas atau independen satu dengan lainnya. Next, langsung aja nih kita contoh soal. Satu, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali? Nah, bedakan dengan binomial Bernoulli sebelumnya. Nah, kalau yang Bernoulli sekarang udah ada tambahan nih, diketahui berapa peluang muncul untuk setiap percobaan 2 kali. Kita jawab nih, diketahui N-nya berarti percobaannya ada 4 kan? Ada 4 nih. Aduh, sorry. Oh, sorry. Nih, kita tahu N-nya 4. Terus X-nya 2. X-nya ini apa tadi? Contohnya nih, ya kan. Lakukan percobaannya 2 kali. Oke, probabilitasnya. Tadi probabilitas angka genap kan. Angka genap kalau dari 2 dadu, 1 dadu, itu pasti setengahnya kan. Dari 3 per 6, 2, angka 2, angka 4, angka 6. Itu 3 dari 6, 3 per 6 sebenarnya setengah. Terus berarti gagalnya juga yang muncul angka ganjil berarti setengahnya juga. Nah, kita masuk ini ke rumusnya fx, tambahin n, kombinasi m tambah kali x. Nah, terus masukin aja n-nya, percobaannya ada 4. 4 per 2. Terus masukin p-nya, 1 per 2 pangkat 2. Kali q-nya 1 per 2 pangkat 4 min 2. Terus kombinasikan nih, kombinasi 4 per 2 kali 2 kombinasi, pangkat 1 per 2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 2. Kombinasi 4. Ada 4 3. Ini bisa coret. Kita coret. Terus 2. Oh iya, ini coret jadi 2 kan. Nah, jadi deh 2 kali 3 nih. Nih, pangkat 1 per 2 pangkat 2 sama aja. 2 kali 2, 1 per 4 dong. 1/4 kan. So, hasil ini 2 kali 3, 6. 1 seperempat kali seperempat, 4 kali 4, 16. 1 per 16. 6 kali 1 per 16. Hasilnya 3 per 8. Lanjut. Hasilnya berarti sebuah dadu peluang muncul angka genap sebanyak 2 kali dari setiap percobaan, berarti bakal ada 3 per 8. Halo teman-teman, mohon maaf tadi terpotong ya. Nah, tadi udah dapat kita hasilnya 3 per 8. Nah, mau dibuktikan nggak nih hasilnya kalau bisa benar 3 per 8? Nah, coba kita misalkan ya ada dadu. Lalu ada dadu kan. Apa ini? Ada dadu nih.
bakal muncul berapa ya kan? Nah, kalau ada dadu dalam pertemuan 4 kali, berarti ada kemungkinan itu ada 6. 6 kali 4 itu memungkinkan ada 24 kali mata dadu. Ya kan? Berarti ada 24 mata dadu. Nah, sedangkan satu dadu itu ada muncul 3 mata dadu. 3 kali 3 kali 4. Kalau muncul mungkin 12 kan? 12. 12 per 24. Oh, salah teman-teman. Salah. Berarti ini nggak mungkin nih. Tapi yang muncul angka genapnya sebanyak 2 kali. Berarti dari 6, 6 ada bakal muncul 2. Pokoknya gitu lah. Pokoknya berarti ada 3 dari 8 percobaan yang bakal muncul angka genap sebanyak 2 kali. Next. Contoh soal yang kedua bakal. Sebuah sistem produksi dapat menghasilkan produk yang cacat atau tidak cacat. Diambil 3 produk secara acak dari lantai produksi, dan jika variabel random X didefinisikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan cacat, berarti jika X itu cacat, berapa peluang dari 3 produk tersebut dapat tepat ada 2 produk yang cacat? Oke, kita jawab ya. Kita misalkan C ini produk cacat, yang B produk bagus. Uang sampelnya berarti semuanya ada C cacat atau terus cacat bagus, terus cacat bagus cacat, terus cacat bagus cacat, bagus cacat bagus cacat, bagus. Uang sampel berarti peluang suksesnya produk cacat itu kok bisa setengah. Tapi ada nih yang muncul 2 kali, berarti ini ada C yang muncul 2 kali produk cacat, terus BCC. Tiga belum. Mana lagi? Oh iya ini. Ada 4 nih berarti ya kan. Ada 4 per 8. 8 sama aja setengah. Nah, yang produk gagalnya mungkinnya sama juga dong. Berarti setengah. Itu bakal muncul. Next, berarti kita masukin nih rumusnya. Dengan tadi fungsi X, binomial, X and P, berarti rumusnya yang tadi, kita masukin aja P dengan X-nya sama dengan 2. Nah, diketahui tadi X-nya 2, N-nya 3, probabilitasnya setengah. Kita masukkan nih, N 3, 2. Terus setengah, pangkat 2, 2, 3, min 2, kombinasi 3, 3 per 2, 2 per 2. Mau kita cari nggak nih? Misalnya, dan terus dalam kurung, 1 per 2, pangkat 2, 1 per 2, 3 min 2. 3 min 2, ini belum diganti, mohon maaf. Ini berarti 1. Ini 1. Oke, kita masukin aja ya. Kombinasi 3. Kali kombinasi kombinasi kali 1/2 pangkat kali 1/2 pangkat 1. Berarti ada pangkat 1 per 2 aja. Begitulah hasilnya. 2 bisa coret. 3. 3 pokoknya ini hasilnya 1 kali 1/2 kali pada hasil
Biasa sekelompok. Kali 3. Kali 4. Dengan 8. Yeay, selesai. Habis. Baik. Ini materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Yang sedikit ini semoga dapat dipahami. Atas kesalahannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf kepada orang pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.